Halo teman-teman, saya habis ibadah di Saint Thomas Episcopal Church dan saya mau cerita sedikit ini tentang gereja ini. Jadi sekarang sesinya semacam agak beda gitu ya. Kan biasanya live begitu, tapi saya mau cerita tentang gereja ini. Ini gereja yang sangat bagus, gereja yang dibangunnya itu di awal abad ke-20, kira-kira menjelang tahun 1920-an. Nah, lihat ini, gedungnya sangat bagus teman-teman ya. Belakang saya ini adalah altarnya, bisa teman-teman lihat. Dan, nah, coraknya ini adalah Gothic. Jadi arsitekturnya ini arsitektur Gothic. Arsitektur Gothic itu ditandai paling tidak dengan 3 hal. Yang pertama, arsitekturnya itu detail. Jadi banyak detail di gedung gereja Gothic. Teman-teman bisa lihat ini. Lalu juga megah. Ya, gedung gerejanya itu biasanya tinggi. Teman-teman bisa lihat. Oke. Dan yang ketiga, presisi. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini tiap kolom itu 5 begitu ya. Nanti di sebelahnya itu 5. Jadi dihitung secara matematis sekali. Nah, ini gedung yang nuansanya gotik ini. Oke. Nah, gedung yang bernuansa gotik seperti ini teman-teman sebenarnya merupakan alternatif dari gedung gereja yang bergaya Romanesk. Gedung gereja yang bergaya Romanesk itu gedung gereja yang biasa, yang sederhana, yang seperti hall begitu saja. Tetapi di abad ke-11 dan awal abad ke-12, Abbot itu pemimpin biara dari Saint-Denis atau Saint-Denis di Perancis itu memberikan sebuah alternatif arsitektur yang berbeda. Nah, akhirnya jadi yang kemudian kita kenal sebagai arsitektur gotik. Dan Anda teman-teman lihat ini ya, lihat ini sangat-sangat detail dan luar biasa. Nah, ini seperti ini juga salah satu karakteristik dari gereja-gereja gotik. Nah, gedung gereja Saint Thomas ini, kalau teman-teman lihat ada keunikannya, yaitu di atas ini ya, atapnya itu batunya warnanya berbeda. Teman-teman lihat ya, itu kelihatan sekali ya. Batunya warnanya berbeda. Jadi di bawah ini lebih terang, tetapi di atas dia lebih gelap. Nah, semuanya teman-teman, dari depan sampai belakang ini gelap semua ini. Batunya lebih gelap. Nah, sementara yang bawah itu lebih terang. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Kalau teman-teman mengerti arsitektur gereja. Nah, dipertahankan supaya atasnya ini gelap karena gereja ini sepertinya mau mempertahankan nuansa teduh, nuansa tenang, nuansa gelap. Nah, gelap seperti ini itu khas gereja-gereja kuno yang lebih monastik, ya, monasteri seperti itu teman-teman. Jadi dibiarkan memang arsitekturnya itu ada nuansa gelapnya. Nah, saya mau terangkan dikit tentang kejeniusan dari Abbot Suchet yang menjadi patron dari gereja Gothic. Abbot Suchet itu yang tadi saya katakan Abbot dari Saint-Denis di Perancis. Jadi kalau teman-teman lihat, revolusi dari gedung gereja Gothic itu berada di ini, di atapnya. Nah, atapnya ini batu, teman-teman. Jadi di atas itu batu yang disebut sebagai vault. V A U L T, vault. Gitu ya.
Nah, ini dibuatnya itu satu-satu. Jadi nggak bisa terus kemudian dari depan gitu ya sampai ke belakang itu semua dibikin bareng, enggak. Tapi satu-satu. Jadi satu bagian. Ini dulu, ya kan, dari depan dulu, terus kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, cara membuatnya yaitu pakai kayu-kayu dulu, gitu ya, rangka-rangka kayu. Baru kayu itu ditimpuk dengan batu, teman-teman. Batu di atasnya, kemudian di semen. Nah, setelah kering, lalu kayu-kayu itu akan dilepaskan. Nah, ini kan bahaya kalau teman-teman lihat gitu ya kan. Karena batu-batu di atas itu bisa jatuh gitu. Akan tetapi sekarang, karena gereja gotik itu sangat menitik beratkan pada matematika, ke presisi matematika, maka sekarang beban atap batu yang ada di atas itu lalu ditaruh di mana? Nah, beban itu ditaruhnya di ini, tiang-tiang ini, teman-teman. Nah, ini tiang-tiang ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, tiang-tiang itu akan masuk ke fondasi yang sangat-sangat dalam. Jadi fondasi gereja ini akan sangat dalam, supaya apa? Supaya bisa menyangga beban berat dari batu-batu yang menjadi atap dari gereja ini. Namun belum selesai sampai di situ. Ada gereja-gereja yang sangat-sangat tinggi sehingga bahaya sekali kalau batu-batu itu menekan ke bawah, ya kan? Apalagi ada angin, diterpa dengan angin. Nah, itu akan sangat bahaya sekali dan memang pernah terjadi. Bukan hanya 1-2 kali, gedung-gedung gereja tua yang bernuansa gotik akhirnya kolaps. Ya, akhirnya kolaps. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasinya, teman-teman? Ya, jadi vault dengan X dan beban yang ditaruh ke tiang-tiang itu juga harus didistribusi beratnya. Maka teman-teman bisa melihat di sini, baik di kanan maupun di kiri, ada bagian semacam ruang dalam begitu ya, ruang dalam di sana itu. Nah, di sini juga ada, lihat seperti ini, teman-teman. Nah, ini ruang gerejanya, ruang ibadahnya. Lalu ini ada ruangan yang dibuat dengan vault yang sama. Lihat itu, batu-batu ya. Oke, tapi ada ruang yang lebih kecil di sini. Ini untuk apa? Ini bukan aksesori, tetapi ini memang sengaja dibuat untuk mendistribusikan beban yang menimpa dari atas gereja tersebut, ya kan, terus ke bawah. Nah, lalu didistribusikannya ke sini, teman-teman, lalu ke sini. Nah, sehingga beban itu nggak langsung ke bawah, akan sangat berat sekali, tetapi tiang-tiang ini dan juga ruangan ini akan menolong dari gedung gereja yang besar ini untuk mendistribusikan beban gereja. Nah, itu adalah jeniusnya Abbot Suchet yang menjadi pendiri dan patron gereja. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini, ya kan, dari atas. Kemudian, nah ini ada ruangan di sana. Nah, oke, sampai di situ. Sampai di situ dulu, teman-teman. Bye-bye. Dan juga teman-teman bisa lihat bagian depannya dari gereja ini selalu kompleks, ya, dibuat sedetil mungkin. Nah, ini adalah gaya dari gedung gereja gotik. Nah, kalau teman-teman lihat juga sebenarnya di atas itu ini juga ada ceritanya. Nah, kapan-kapan kita diskusikan deh ya. Tapi paling tidak teman-teman lihat ini adalah gereja St. Thomas Church, gereja episkopal yang memakai
arsitektur Gothic. Nah, saya mau terangkan tadi, kan kita dari dalam ya teman-teman ya. Coba kita lihat dari luar. Ini, yang saya tadi terangkan, teman-teman lihat ini. Nah, ada undak-undakan dari atas, ya kan? Kemudian ke bawah, ini ada undak-undakannya seperti ini. Ini yang juga menolong gereja ini untuk mendistribusikan beban yang menekan dari atas ke bawah. Nah, ini. Nah, ada gereja yang lebih tinggi, gereja Gotik yang lebih tinggi, yang biasanya ada apa itu namanya, flying buttresses, ya kan? Nah, tapi gereja ini nggak ada, karena gereja ini tidak terlalu tinggi. Itu juga untuk mendistribusikan beban dari atas ke bawah. Nah, tetapi intinya teman-teman, kita melihat di sini bahwa gedung gereja yang bernuansa Gotik ini sangat indah dan memang dibuat sedemikian cermat, penuh dengan makna, tetapi juga dengan perhitungan matematis yang luar biasa. Oke? Begitu? So, begitu dulu teman-teman laporan saya dari New York City dan dari Gereja St. Thomas Church di Fifth Avenue, Manhattan. Belakang sana itu rumahnya Donald Trump itu. Oke. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.